Di sebuah ruangan gelap di rumah mewah di pinggiran Jakarta, Aulia mendengar suara pintu dibanting keras, diikuti oleh jeritan ayahnya yang memenuhi udara. "Kau bukan anakku lagi," teriaknya, wajahnya memerah karena marah, sambil melemparkan Oto, Aulia dan Sari ke lantai, pecah berkeping-keping. Aulia berdiri tegak, air mata mengalir tapi matanya penuh tekad, saat ayahnya mengungkap akan menggantikan dia dengan menikahkan adiknya yang lebih patuh, meninggalkannya sendirian di malam itu. Aulia merasa dunia runtuh di sekitarnya. Sudah bertahun-tahun dia menyembunyikan rahasianya, tapi malam itu semuanya terbongkar. Saat ayahnya, seorang pengusaha sukses bernama Pak Budi, pulang lebih awal dan menemukan Aulia dan Sari sedang berpelukan di kamar, amarahnya meledak seperti gunung berapi. "Ini bukan keluarga kita. Kau telah menghancurkan nama baik kita," katanya berulang kali, sambil menarik Aulia menjauh dari Sari. Sari, teman dekat Aulia sejak kuliah, langsung dipaksa pergi, meninggalkan Aulia sendirian menghadapi badai. Malam itu, Aulia duduk di tepi tempat tidur, memandang pecahan Oto di lantai. Oto itu diambil di Pantai Anyer, saat mereka berdua tertawa bebas, angin laut menyapu rambut mereka. Aulia, 28 tahun, seorang desainer grafis yang sukses di sebuah agensi di Jakarta, selalu merasa berbeda sejak remaja. Dia mencoba menyangkal perasaannya, bahkan pernah berpacaran dengan pria untuk memuaskan harapan keluarga. Tapi pertemuan dengan Sari, 27 tahun, seorang guru sekolah dasar yang penuh semangat, mengubah segalanya. Sari membuatnya merasa utuh, tapi sekarang, harga yang harus dibayar terasa terlalu mahal. Pagi harinya, Aulia bangun dengan kepala berdenyut. Ibunya, Bu Rina, masuk ke kamar dengan wajah pucat. "Aulia, ayahmu serius kali ini. Dia bilang kau harus pergi dari rumah jika tidak berubah." Bu Rina adalah wanita lembut, tapi selalu tunduk pada suaminya. Aulia memeluk ibunya, tapi hatinya hancur. "Ibu, aku tidak bisa berubah. Ini aku yang sebenarnya." Bu Rina menangis, tapi tidak membela putrinya. Sebaliknya, dia menyarankan Aulia untuk mencari bantuan psikolog, seolah perasaannya adalah penyakit. Aulia memutuskan untuk pergi ke kantor, mencoba melupakan semuanya. Di sana, rekan kerjanya, Maya, melihat wajahnya yang murung. "Kenapa, Lia? Kelihatan capek banget." Aulia ragu, tapi akhirnya menceritakan sedikit. Maya yang lebih terbuka pikirannya, mendengarkan dengan empati. "Di Indonesia ini, susah ya jadi diri sendiri. Tapi kau harus kuat." Kata-kata itu memberi sedikit harapan, tapi saat pulang, Aulia mendapat pesan dari ayahnya, "Besok, kita bicara dengan pendeta. Kau harus sembuh." Malam itu, Aulia menelepon Sari. "Aku takut, Sari. Ayahku mau ganti aku dengan adikku." Sari, di ujung telepon, terdengar tegar. "Kita hadapi bersama. Aku cinta kamu, Lia." Tapi Aulia tahu, ini baru permulaan. Keluarga Sari juga konservatif, dan jika terbongkar, Sari bisa kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Keputusan Aulia untuk tetap bersama Sari berarti mengorbankan kestabilan hidupnya, tapi mundur berarti mengkhianati dirinya sendiri. Hari berikutnya, pertemuan dengan pendeta di gereja keluarga berlangsung tegang. Pendeta, seorang pria tua bernama Pak Hadi, berbicara tentang dosa dan jalan benar. Aulia duduk diam, mendengarkan ayahnya setuju dengan setiap kata. "Anakku ini tersesat, Pak. Tolong bantu." Aulia merasa seperti binatang yang diadili. Saat gilirannya bicara, dia berkata, "Ini bukan dosa, Pak. Ini cinta." Ruangan hening, lalu ayahnya bangkit marah. "Cukup. Kau keluar dari rumah sekarang juga." Aulia pergi dengan tas kecil, menuju apartemen kecil Sari di kawasan Tebet.
Sari menyambutnya dengan pelukan hangat, tapi mata mereka penuh kekhawatiran. Kita akan baik-baik saja, kata Sari. Tapi Aulia tahu, masyarakat Indonesia yang penuh norma agama dan budaya tidak akan mudah menerima mereka. Teman-teman mulai menjauh, bisik-bisik di belakang. Bahkan di kantor, rumor mulai beredar. Beberapa minggu kemudian, ayah Aulia mulai menggantikannya. Dia mengumumkan di keluarga besar bahwa adik Aulia, Dina, 24 tahun, akan mengambil alih bisnis keluarga. Dina yang selalu patuh dan heteroseksual, menjadi aurit baru. Aulia mendapat undangan pernikahan Dina dengan seorang pria dari keluarga kaya, seolah ayahnya ingin menunjukkan keluarga sempurna tanpa dirinya. Hati Aulia sakit, tapi itu memicu api perlawanan di dalamnya. Aulia mulai bergabung dengan komunitas online, mencari dukungan. Di sana, dia bertemu dengan orang-orang yang punya cerita serupa, ditolak keluarga, diusir dari rumah. Itu memberinya kekuatan. Tapi tantangan baru muncul ketika Sari dihadapkan pada pilihan, pekerjaannya atau hubungan mereka. Kepala sekolah Sari mendengar rumor dan memanggilnya. Kau harus hati-hati, Sari. Ini bisa merusak reputasi sekolah. Aulia merasa bersalah. Mungkin kita harus putus, katanya suatu malam. Sari menggeleng. Tidak. Kita lawan ini. Keputusan itu membawa mereka ke konflik lebih dalam, tapi juga memperkuat ikatan mereka. Hidup di apartemen kecil Sari terasa seperti pelarian, tapi Aulia mulai menemukan ritme baru. Pagi-pagi, dia berangkat ke kantor dengan hati gelisah, khawatir rumor tentang orientasinya menyebar. Maya, sahabat kerjanya, menjadi penyokong utama. Kau nggak sendirian, Lia. Banyak yang dukung kamu. Tapi di luar itu, dunia terasa dingin. Saat Aulia berbelanja di pasar tradisional dekat Tebet, dia mendengar bisik-bisik dari tetangga. Itu yang katanya suka cewek, kata seorang ibu sambil menunjuk. Aulia menunduk, tapi dalam hati, amarahnya mendidih. Sementara itu, di rumah keluarga, Pak Budi semakin tegas. Dia menelepon Aulia bukan untuk meminta maaf, tapi untuk memperingatkan. Jika kau terus begini, aku akan potong warisanmu. Dina akan dapat semuanya. Aulia terdiam, tapi balasannya tegas, aku nggak butuh uangmu, ayah. Aku butuh penerimaan. Telepon ditutup dengan amarah, dan Aulia menangis di pelukan Sari. Kenapa ayahku begitu kejam? Sari membelai rambutnya. Karena dia takut kehilangan kendali. Konflik memuncak ketika keluarga Sari mengetahui. Ibu Sari, seorang janda yang tinggal di Bandung, datang ke Jakarta setelah mendengar gosip dari saudara. Sari, apa benar kau? Dengan perempuan, tanyanya dengan suara gemetar. Sari mengangguk, mata berkaca. Iya, Bu. Aku cinta Aulia. Ibu Sari menangis, tapi tidak langsung menolak. Ini sulit bagi ibu. Masyarakat kita nggak menerima. Tapi dia tidak mengusir Sari, hanya meminta waktu untuk berpikir. Itu memberi harapan kecil bagi mereka. Aulia memutuskan untuk bertemu Dina secara diam-diam, di sebuah kafe di Senayan, saudara perempuan itu bertemu. Dina dengan gaun modis dan senyum palsu, berkata, ayah bilang kau sakit, Kak. Kau harus sembuh. Aulia marah. Ini bukan sakit, Dina. Ini aku. Ayah mau ganti aku dengan kamu karena aku nggak sesuai harapannya. Dina terdiam, tapi matanya menunjukkan keraguan. Aku nggak mau ini, Kak. Tapi ayah tekan aku. Pertemuan itu berakhir dengan air mata, tapi benih keretakan di keluarga mulai tumbuh. Di tempat kerja Sari, tekanan meningkat. Kepala sekolah memanggil lagi, kali ini dengan ultimatum. Ada orang tua murid yang komplain.
Jika rumor ini benar, kau harus mundur. Sari pulang dengan wajah pucat. Aku bisa kehilangan segalanya, Lia. Aulia merasa bersalah, tapi mereka memutuskan untuk bertahan. Sari mulai mencari pekerjaan baru, sementara Aulia mendukungnya dengan bekerja lembur. Suatu hari, Aulia mendapat undangan ke acara keluarga. Itu pesta pertunangan Dina. Aulia ragu, tapi Sari mendorongnya. Pergilah. Tunjukkan kau kuat. Di rumah mewah itu, Aulia disambut dingin. Ayahnya bahkan tidak memandangnya. Saat toast, Pak Budi berkata, keluarga kita sekarang sempurna dengan Dina. Aulia tidak tahan. Dia berdiri dan berkata lantang, ayah, aku masih anakmu. Tolak aku karena aku mencintai wanita, tapi jangan ganti aku seolah aku tak pernah ada. Ruangan hening, lalu ayahnya memerintahkan dia pergi. Malam itu, Aulia dan Sari berdebat hebat. Mungkin kita harus pisah sementara, kata Aulia. Sari menangis. Tidak. Itu artinya mereka menang. Debat itu membuat mereka lelah, tapi juga lebih dekat. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari LSM yang mendukung di Jakarta. Di sana mereka bertemu aktis bernama Rina yang berbagi cerita perjuangannya. Kalian harus lawan, tapi siap bayar harganya. Tekanan masyarakat mulai nyata. Teman lama Aulia memutus hubungan, menyebutnya penyimpang. Di media sosial, postingan anonim menyerang mereka. Sari kehilangan murid priatnya karena rumor. Aulia hampir dipecat dari kantor, tapi Maya membelanya. Ini diskriminasi, kata Maya ke atasan. Aulia selamat, tapi luka dalam hatinya semakin dalam. Ayah Aulia tidak berhenti. Dia menyewa detektif untuk mengawasi mereka, berharap menemukan bukti untuk memaksa Aulia berubah. Saat tahu, Aulia marah besar. Dia konfrontasi ayahnya di kantornya. Ayah, ini Inasi Priasi. Pak Budi dingin. Aku lakukan untuk kebaikanmu. Pertengkaran itu berakhir dengan Aulia pergi, tapi dia mulai merencanakan langkah besar, mengumumkan hubungannya secara publik untuk mencari dukungan. Sari ragu. Ini berbahaya, Lia. Bisa ada ancaman. Tapi Aulia yakin. Kita nggak bisa sembunyi selamanya. Keputusan itu membawa mereka ke tepi jurang, tapi juga ke harapan baru. Pengumuman publik menjadi titik balik. Aulia menulis postingan di Instagram, menceritakan perjuangannya sebagai lesbian di Indonesia. Aku mencintai Sari, dan itu bukan dosa. Keluargaku menolakku, tapi aku memilih hidup jujur. Postingan itu viral dalam semalam. Dukungan datang dari komunitas LGBT, tapi juga hujatan dari netizen konservatif. Penyimpang. Hancurkan moral bangsa. Komentar itu menyakitkan, tapi Aulia merasa bebas untuk pertama kalinya. Ayahnya bereaksi hebat. Dia menelepon, marah besar. Kau telah hina keluarga. Aku akan tuntut kau. Aulia tenang. Ayah, ini hidupku. Tapi ancaman itu nyata. Pak Budi menghubungi pengacara, berencana memotong semua hubungan finansial. Dina yang melihat postingan, menelepon Aulia diam-diam, Kak, aku dukung kamu. Ayah salah. Itu momen emosional, tapi Dina masih takut melawan ayah. Sari menghadapi konsekuensi di sekolah. Kepala sekolah memecatnya dengan alasan tidak sesuai nilai sekolah. Sari hancur. Aku cinta mengajar, Lia. Sekarang hilang semua. Aulia memeluknya. Kita cari jalan lain. Sari mulai bekerja relance sebagai tutor online, tapi pendapatannya turun drastis. Mereka kesulitan bayar sewa, tapi itu memperkuat tekad mereka. Konflik dengan masyarakat memuncak saat demo kecil di depan apartemen mereka.
Seorang kelompok agama radikal mendengar rumor dan datang dengan spanduk tolak LGBTI. Aulia dan Sari bersembunyi di dalam, mendengar teriakan. Polisi datang, tapi tidak banyak membantu. Malam itu, mereka memutuskan pindah ke tempat lebih aman di kawasan Kemang. Dilsem, Rina membantu mereka. Kalian bisa ikut kampanye hak asasi. Aulia bergabung berbicara di acara kecil. Itu memberi tujuan baru, tapi juga risiko. Suatu hari, Aulia diikuti oleh orang tak dikenal, mungkin suruhan ayahnya. Dia lari pulang ketakutan. Sari, kita dalam bahaya. Sari tegar. Kita lapor polisi. Ibu Sari datang lagi, kali ini lebih mendukung. Ibu lihat postinganmu. Ibu salah dulu. Mereka menangis bersama. Itu kontras dengan Bu Rina, Ibu Aulia, yang masih diam. Bu Rina menelepon sekali, tapi hanya bilang hati-hati. Aulia merindukan ibunya, tapi tahu perubahan butuh waktu. Ayah Aulia melakukan langkah ekstrem. Dia mengumumkan di media bahwa Aulia sakit jiwa dan butuh pengobatan. Itu memicu kontroversi. Media nasional meliput dengan judul sensasional. Aulia diwawancarai oleh jurnalis Progresi. Ini bukan sakit, ini identitas. Wawancara itu membawa dukungan lebih banyak, tapi juga ancaman online. Dina akhirnya memberontak. Di pesta pernikahannya, dia berdiri dan berkata, "Aku nggak mau nikah ini, ayah." Kak Aulia benar, kita harus terima dia. Ruangan gempar. Pak Budi marah, tapi Dina pergi, bergabung dengan Aulia. Aku lelah jadi pengganti, Kak. Saudara itu bersatu kembali, tapi ayah mereka semakin marah. Sari dan Aulia menghadapi pengkhianatan dari teman lama. Seorang teman Sari membocorkan alamat baru mereka, menyebabkan gangguan lagi. Mereka pindah lagi, kali ini ke Bogor untuk sementara. Di sana, mereka merenung. Apa harga ini layak? Tanya Sari. Aulia jawab, ya, karena kita bebas. Kembali ke Jakarta, Aulia mengadakan pertemuan dengan ayahnya di KAI Netral. Ayah, tolong terima aku. Pak Budi dingin. Kau pilih jalan ini, tanggung sendiri. Pertemuan berakhir tanpa rekonsiliasi, tapi Aulia merasa lebih kuat. Dengan Dina di sisi mereka, Aulia dan Sari mulai membangun aliansi. Dina meninggalkan rumah, tinggal dengan mereka di apartemen baru. Aku mau bantu, Kak. Mereka bertiga merencanakan kampanye online untuk hak LGBT di Indonesia. Postingan mereka mendapat ribuan like, tapi juga laporan ke polisi atas penyebaran propaganda. Ayah Aulia tidak menyerah. Dia menggunakan koneksinya untuk memblokir akun mereka. Ini perang, kata Aulia. Mereka beralih ke platform lain, terus berjuang. Sari menemukan pekerjaan Dilsem, mengajar anak-anak marginal. Itu memberi tujuan, tapi gajinya kecil. Aulia bekerja relance, meninggalkan kantor lamanya karena diskriminasi. Konflik internal muncul. Dina ragu saat tunangannya menelepon, meminta kembali. Aku cinta dia, Kak. Tapi ayah. Aulia nasihati, pilih yang buatmu bahagia. Dina memutuskan putus, memilih keluarga baru ini. Tapi itu menyakitkan. Ibu Aulia akhirnya datang. Di apartemen, dia menangis. Ibu takut kehilanganmu. Aulia memeluknya. Ibu, ayah salah. Bu Rina setuju pelan-pelan, menjadi jembatan. Dia meyakinkan ayah untuk bicara lagi. Pertemuan keluarga besar diadakan. Pak Budi hadir dengan wajah keras. Kau telah hancurkan kami. Aulia balas, ayah hancurkan aku dulu. Debat sengit, dengan Dina membelah. Akhirnya Pak Budi pergi, tapi benih perubahan ditanam. Sari menghadapi momen kritis, mantan muridnya datang, bilang Debu Sari, aku dukung.
Itu menyembuhkan luka. Tapi ancaman isik datang saat mereka didemo. Seseorang melempar batu melukai Aulia. Di rumah sakit, Sari menangis. Ini terlalu berbahaya. Aulia pulih, tapi tekadnya kuat. Mereka terus kampanye, mendapat dukungan dari selebriti progresi. Media internasional meliput, menekan pemerintah Indonesia untuk perlindungan LUT. Ayah Aulia mulai ragu saat melihat berita. Dia menelepon Bu Rina, mungkin aku salah. Tapi ego menghalangi. Puncak ketika Dina diancam oleh ayah. Kembali atau aku potong semuanya. Dina menolak. Aku pilih Kak Aulia. Aulia dan Sari merayakan ulang tahun hubungan mereka secara sederhana. Kita menang, kata Sari. Tapi Aulia tahu perjuangan belum selesai. Perjuangan mencapai klimaks saat undang-undang anti-LGB disulkan di BR. Aulia, Sari, dan Dina ikut petisi online berbicara di Orung. Dukungan membanjir, tapi oposisi keras. Pak Budi, yang bisnisnya terpengaruh oleh boikot, mulai mempertanyakan sikapnya. Suatu malam, Pak Budi datang ke apartemen. Aulia, ayah mau bicara. Mereka duduk, tegang. Ayah takut masyarakat, tapi melihat kau berjuang, ayah sadar. Air mata mengalir. Makan ayah. Aulia memeluknya, tapi berkata, ayah harus terima Sari juga. Pak Budi mengangguk pelan. Ayah coba. Rekonsiliasi lambat. Keluarga berkumpul lagi, tanpa amarah. Dina kembali, tapi tetap dukung Aulia. Sari diterima sebagai bagian keluarga. Tapi tidak semua bahagia. Beberapa kerabat menolak, memutus hubungan. Aulia kehilangan klien konserati, tapi mendapat yang baru dari komunitas. Hidup mereka stabil. Aulia dan Sari pindah ke rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Mereka bekerja bersama Dilsem, membantu orang lain. Dalam releksi, Aulia menyadari harga yang dibayar, kehilangan teman, pekerjaan, keamanan. Tapi kebebasan itu berharga. Apakah benar bahwa mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu layak diperjuangkan, meskipun harus melawan norma masyarakat dan keluarga sendiri?